Ya, selamat datang di channel saya Dedi Indrawan. Ya, kali ini saya mau sharing tentang tutorial bikin login form customize gitu. Jadi kurang lebih tampilannya kayak begini. Cuma nanti ketika diklik di kolom inputnya, jadi kayak ada efek tulisan emailnya itu yang tadinya di dalam sini, dia jadi kayak terkesan naik begini, jadi kayak pindah gitu loh. Passwordnya juga sama. Jadi sebenarnya udah saya bikin tadi, cuma kepikiran pengen bikin kontennya aja biar kita sama-sama belajar bikin bareng buat teman-teman yang lagi cari tutorial customize login form kayak gini. Kita coba bikin bareng-bareng lagi ya. Ya, silakan disimak. Jadi di sini saya udah siapin folder yang namanya customize login form. Di sini belum ada apa-apanya. Kita bisa tambah file. Kita kasih nama aja index.html. Ini jadi buat file HTML-nya. Sebetulnya namanya bebas, nggak harus index juga, apapun itu namanya, yang penting dia ekstensinya .html. Oke. Ya, kita coba cek dia udah jalan atau belum. Saya langsung open with live server aja biar langsung ke update real time. Ya, jadi kurang lebih kayak begini. Ini udah kebaca sama browsernya. Ini kita ganti aja namanya jadi customize login deh biar kelihatan beda sama yang tadi. Nah, ini udah ke save otomatis ya, langsung namanya berubah di sini. Sedikit tips buat teman-teman yang belum tahu, kalau di Visual Studio Code misalkan teksnya kepanjangan kayak gini, ini kan bakal repot nih buat kita geser-geser kayak gini. Kalian bisa langsung klik ke view aja. Nah, word wrapnya ini dicentang ya, dia jadi langsung responsif sesuai ukuran layar kode editornya. Ya, di sini jadi untuk awal ini kita bisa langsung pakai tag form aja. Ini nggak perlu dulu karena kita ini nggak bikin interaksinya, jadi cuma bikin desain layoutnya aja. Di sini saya mau kasih title, jadi kayak di sini kan ada judulnya nih, customize login form. Ya, di sini saya mau bikin kelas yang namanya title aja. Title. Yang di bawah title ini ada kolom email sama password. Jadi kita bisa bikin dulu aja tag elemennya itu, kita kasih nama aja, nama kelasnya email. Selanjutnya nama kelasnya kita kasih aja password. Ya, kerangkanya udah jadi kira-kira begini. Saya mau kasih style dulu sedikit untuk background di bodinya ini. Kita bisa ketik style body, background colornya kebetulan saya punya warna, udah punya warna sendiri.
Kalau teman-teman mau ikutin sama nggak apa-apa, kalau misalkan mau custom warnanya sendiri lagi terserah, bebas. Ini biar sama aja kayak gini tampilannya. Ya. Margin sama paddingnya juga saya mau nolin biar kita bisa atur sesuai kebutuhan kita ya. Saya mau pakai font family-nya kayak sans serif aja. Untuk warna teksnya saya mau putih biar kontras ya, kira-kira begini dulu. Kita coba cek di title ini, namanya customize login form. Oke, kita coba bikin pakai H3 aja. H3 customize login form. Oke, ya dia udah tampil ya. Saya mau bikin si formnya ini ada border ya, jadi untuk styling bagian luarnya ini saya mau kasih widthnya 80%. Kita kasih border aja dulu ya biar kelihatan. Border 3 pixel boleh, solid, kasih warna putih aja ya, ini udah kelihatan. Saya mau dia posisinya itu ada di tengah. Marginnya atas bawahnya kita kasih coba 200 pixel dan kanan kirinya kita bikin auto aja ya, jadi dia persis ada di tengah. Text align-nya saya bikin di center ya, biar dia ada di tengah kayak gini, sama kayak gini juga. Selanjutnya email ya, ini kayaknya udah deh. Oke, coba di style dikit lagi. Saya mau capitalize ya. Oke, selanjut bikin kolom inputnya. Ini untuk kelas email kita masukin juga tipe inputnya, input email. Sementara name sama ID-nya kayaknya nggak perlu dulu karena nggak pakai label juga, jadi biar begini aja dulu. Kita kasih placeholder aja buat tampilin tulisan di dalam border itu. Kita kasih nama email ya. Untuk password juga sama, kita bisa masukin input password. Nah ini dia, ini juga kita hapus aja dulu. Oke, ganti sama placeholdernya password. Oke ya, tampilannya udah jadi ya kayak gini, masih default dari HTML nya. Kita styling dulu ya kolom inputnya. Jadi di sini ada
Untuk kolom input email itu ada nama kelasnya email dan nama kelas password. Untuk widthnya saya mau dia itu ukurannya 100% deh. Oh sorry, ini enggak, ini sebentar, kosongin dulu aja, kita custom dulu aja yang inputnya. Ini kita kasih widthnya boleh 100%. Paddingnya 10 pixel. Kira-kira 10 ya. Ya 15 boleh, coba 15. Cukup. Jadi saya pengen fontnya itu juga ukurannya, ini kan defaultnya kan kecil ya, jadi saya pengen dia standar font size saya mau kasih dia 1 rem aja, terus sama font family-nya juga biar dia ikutan sama tulisan yang ini. Oke, udah sama. Oh ya, email ini saya mau bikin dia di 80%. Oh sorry, di dalam form ini saya mau bikin padding deh biar ada jarak ya. Paddingnya saya mau kasih 30 pixel kira-kira ya. Udah sama belum? Kurang dikit lagi ya, coba 50 deh. Jawabannya kayaknya 30 deh, 30 pixel. Di sini ini kan masih terlalu rapat ya, nempel ya, jadi biar dia ada jarak kita kasih aja margin bottomnya berapa ya, 15 pixel coba ya, kira-kira cukup ya atau kurang ke bawah lagi, boleh deh 20. Ya kira-kira cukup ya. Oke, nah ini kan dia kan transparan ya, sama kayak warna backgroundnya ini nih, hitam gini. Kita ubah lagi aja sebentar ya. Ini backgroundnya deh, background colornya saya mau bikin dia transparan. Nah sekarang udah jadi transparan, dan bordernya kita biarin dulu aja buat nanti ngatur posisi apa sih namanya, teks yang ada di garis border ini nih. Jadi ini biarin dulu aja, cuma colornya aja kita ubah ya jadi putih. Colornya kita kasih putih jadi biar kelihatan. Font size nya udah. Oke. Nah ini kan kalau diklik ini kan dia keluar ya outline-nya. Ini saya pengen dia nggak ada nih outline-nya.
Jadi kita bisa kasih outline-nya itu value-nya adalah none. Nah, ya, dia udah nggak ada. Oh ya, buttonnya ya, kita perlu bikin buttonnya lagi dulu deh. Kita kasih button submit boleh. Ini kita kasih nama sub ini ya. Oke. Untuk kolom inputnya kita biarin dulu aja ya, biar sekalian aja nanti ini sekalian di custom dulu aja buttonnya. Jadi buttonnya ini saya pengen kasih dia lebarnya coba bikin 60 ya, widthnya coba 60%. Oke, dia lebarnya ya kira-kira segini ya. Oke, kira-kira ini udah sama. Paddingnya kita pengen jadi biar dia ada jarak, jadi nggak perlu di set height-nya, kasih padding aja, jadi itu bakalan lebih bagus sih. Paddingnya coba kita kasih 15 pixel biar sama kayak yang di sini ya, kurang lebih begini. Disambungin atau kegedean ya, coba 10 deh, 10 ya kira-kira sama ya, atau kepanjangan ini coba bikin 50 aja deh ya, kayaknya sedang ya, sama lah ya. Oke. Font size-nya juga, font size-nya kita kasih 1 rem, font memorinya pakai sans serif juga. Oke, jadi biar seragam semua ya fontnya, mau yang di dalam ataupun yang di luar area inputnya ini. Nah, untuk warna kita coba kasih background colornya itu royal blue. Oke ya, udah jadi sama ya. Saya mau nih colornya jadi putih ya, colornya jadi white, teksnya itu jadi warna putih. Dan kalau kita perhatiin kan ini huruf awalnya ini kan besar ya, yang lainnya baru kecil, jadi ini masih kecil. Dan jadi kita coba setting styling text transformnya jadi capitalize. Oke. Nah, udah sama. Bordernya ini kan nggak ada bordernya, dan pinggirannya nih dikasih border radius ya, dia jadi agak tumpul gitu. Kita bisa coba border kita hapus aja kali ya. Border radius kira-kira 5 pixel ya, pixel. Bordernya pixel solid royal blue, jadi nggak kelihatan ya, kayak nggak ada apa namanya, kayak nggak ada border, tapi sebenarnya dia ada, cuman karena warnanya saya samain jadi dia nggak kelihatan. Jadi tadi ini udah ya kayak gini. Oke, ini yang gampang saya styling buttonnya dulu aja deh. Oh sorry, bentar. Nah, ini ketika di hover ini kan, ketika apa namanya kursor diarahin ke sini dia berubah ya, dari yang kayak arah panah gitu jadi kayak tangan telunjuk ini. Itu kita bisa ubah kursornya itu jadi pointer. Kursor pointer ya. Ya, udah sama ya, udah berubah. Ini bordernya kita kasih mana aja deh. Dia juga nggak ada efek apa-apa sih tuh. Oke, ini jadi bordernya kita kasih, kita jalanin aja.
Ya, udah nggak ada ya, kira-kira udah sama ya. Nah sebentar deh, ini kayak agak lebar. Oke, saya coba mau kasih box sizing di sini ya, biar ukurannya dia nggak berubah. Karena ini kan ada padding ini kan bisa kalau area luarnya itu, peronnya itu kita nggak, box sizing yang nggak kita tulis, dia bakalan kayak apa sih, membesar gitu loh. Ya kurang lebihnya begini. Ini juga, ini sisinya tumpul ya, ini kita kasih border radius juga. Border radiusnya coba 10 pixel. Udah sama belum? Oh ya, sama ya, 10 pixel. Oke. Ini sama, oke. Apa lagi? Sizing udah. Kita coba ini nanti dulu deh. Untuk fokusnya, jadi fokus itu kondisi ketika kursor diklik di dalam area input ini. Kita bikin email input ini pakai elemen pseudo class ya. Ketika dalam keadaan fokus, ini juga passwordnya. Sama fokus juga. Ini kalau kita lihat di sini kan, kalau kita klik dia berubah ya bordernya, warnanya tuh. Jadi kita bisa coba kasih border 1 pixel solid, kita kasih warna blue, coba kita lihat ya, udah sama ya. Cuma di sini border radiusnya belum diatur, jadi kita bisa coba di sini deh. Radiusnya itu 5 pixel ya. Nah dia udah tumpul ya. Nah ini udah sesuai. Ya jadi saya pengen coba begini aja deh. Ini kan kalau kita klik kan dia kayak bergerak tuh ya. Apa sih? Karena di sini kan ini kayaknya defaultnya sekitar 2 pixel ya. Nah sedangkan saya setting di ukuran 1 pixel untuk lebar garis bordernya ini. Jadi saya mau samain, kita copy, kita pasang di sini aja. Nah ini kita ganti warna putih. Ya jadi udah sama ya. Coba kita lihat ya, kurang lebih udah sama ya. Oke, lanjut. Nah ini kan ketika diklik tulisan yang di dalam placeholder ini kan hilang ya. Sebetulnya sih dia bukannya hilang, dia jadi cuma warnanya dibikin transparan, jadi dia ngikutin background colornya yang ada di areanya dia. Jadi kita bisa, sebentar, placeholder ya, kita bikin di sini aja. Email
input fokus. Jadi maksudnya di dalam kelas email ini ketika saya input, jadi maksudnya nih di dalam kelas email yang ada bagian inputnya ini, maksudnya kolom ini, ketika dalam kondisi fokus, nah, kita tambahin namanya elemen sudo class untuk tampilan di Mozilla Firefox. Oh ya, jadi ini saya untuk browsernya ini pakai Mozilla Firefox ya. Ini bisa kita masukin yang ini, mouse strip placeholder. Jadi ini untuk merubah color di placeholdernya. Kalau kita nggak atur di sininya, kalau nggak pakai mouse placeholder ini, itu nggak akan jalan ya untuk merubah placeholdernya. Ini kita kasih aja colornya transparan. Oke, kita coba lihat. Nah, hilang kan ya? Bukan hilang sih sebenarnya, jadi dia warnanya berubah mengikuti background colornya dia. Oke, ini passwordnya belum ya, ini kita samain aja. Ini kita ganti jadi password. Oke, ya sama ya udah. Nah, sekarang lanjut bikin tulisan yang ada di sini. Istilahnya saya nggak begitu paham nama istilahnya, anggap aja kita sebut aja tooltip mungkin ya. Kita coba bikin deh. Ini kita tambahin lagi di HTML kita. Saya mau kasih dia span yang nama kelasnya tooltip email ya. Nah, di dalam ini saya bikin dia ada tulisan emailnya. Nah, ini kita copy aja untuk bagian password di sini ya. Sebelum div ya, sebelum tutup div, sorry ya. Jadi dia biar berada di satu kelas. Jadi nanti kita bisa atur posisiannya, karena kita nanti bakal atur posisi si span ini. Ini juga ya untuk si password, ini kita ganti aja jadi password, nama kelasnya tooltip password, ini diganti lagi password ya. Posisinya mereka masih kacau ya, nanti kita coba rapihin. Oke, kita taruh di sini aja deh. Tadi nama kelasnya tooltip email dulu ya. Di sini saya mau kasih dia posisinya absolute. Jadi kenapa absolute? Biar dia posisinya tuh nggak berubah-berubah, nggak lari-lari gitu. Sebentar ya. Kita perlu juga nih kasih di sini email, kelas email dan kelas password ini. Kita perlu ngerubah posisinya untuk jadi posisi relatif biar nanti dia kayak ngunci gitu. Jadi ketika si tooltip ini berada di sini, kalaupun kita geser-geser begini, nanti dia nggak akan berubah posisinya. Ini udah ya, kita tinggal atur posisinya aja, terus sama kita kasih set index biar dia posisinya ada di atas si kolom ini. Kita kasih aja 1 boleh. Nah, tinggal kita atur deh posisinya, kita mau taruh di mana. Kita kasih left dulu aja ya, coba 0. Nah, jangan ada di situ.
Kita geser sedikit, coba 10 pixel biar dia agak ke tengah sedikit. Masih kurang ya, 15 deh. 15 pixel kayaknya udah cukup ya, udah hampir sejajar, udah cukup sejajar lah ya sama tulisan yang email ini. Jadi menurut saya sih kalau disejajarin gini jadi kayak triknya tuh kayak cukup berhasil gitu sih buat ngelabuhin user ya. Jadi mereka seolah-olah tuh kayak mikir kok tulisannya lompat gitu kan. Oke. Untuk topnya kita atur di posisi coba 0 dulu ya. Saya pengen tahu ada di mana dia. Oh, 0 ternyata di situ. Jadi kita coba minus 10 pixel biar dia lari ke atas. Kayaknya cukup ya. Oke, kayaknya cukup. Nah, di sini ini kan masih kelihatan ya garis di sini nih. Jadi kayak kecoret gitu tulisannya. Nah, biar itu nggak kelihatan, kita bisa kasih dia background color yang warnanya itu sama kayak background itu. Jadi seolah-olah garisnya kayak keputus gitu. Saya coba pakai warna ini ya. Ini adalah warna backgroundnya body ini. Nah, dia udah kelihatan kan tuh. Tuh, dia udah nutupin yang tadi nih garis border yang kayak nyoret tulisan email gitu. Jadi dia udah kayak keputus. Nah, ini kan terlalu rapat ya. Kita bisa atur paddingnya. Nah, untuk paddingnya saya maunya atas bawahnya itu tetap di 0, cuma kanan kirinya saya coba di 5 pixel ya. 5 pixel cukup ya. Coba kita lihat di sini contohnya. Dia agak jauh ya. Coba kasih 7. Oke, kayaknya cukup ya. Nah, colornya sekarang kita setting. Colornya itu royal blue ya. Oh sorry, sebelah sini. Nah, ini udah sama nih. Kayaknya udah beres ya. Tinggal kita atur yang password. Nah, untuk password kita tinggal copy aja. Ini kita ganti, tadi kan namanya tooltip password ya. Tooltip password. Nah, dia udah ke posisi sini. Nah. Oh, kayaknya posisinya terlalu geser ya. Sebentar, ini coba 10 pixel deh. Gitu. Ini juga kita samain 10 pixel biar dia tuh nggak terlalu jauh dari posisi teks yang di placeholder ya gitu ya. Nah, ini kan dia kelihatan ya. Kita kan maunya dia sebelum kita klik begini dia ngumpet nih. Nah, pas diklik gini baru dia keluar. Jadi caranya kita umpetin aja dulu. Kita kasih visibility hidden. Nah, hilangkan dia. Nah, ini juga sama. Oke, kita umpetin dulu ya. Nah, terus gimana caranya biar ketika kita klik begini si tulisan yang tadi di atas ini tuh keluar. Jadi kita bisa bikin sintaksnya, kita kasih ini kan artinya kan ketika kolom input email ini saya klik, saya minta tolong untuk dikeluarin atau ditampilin tulisan yang tadi saya buat di atas sini. Nah, jadi kita tulis dulu properti dari si email inputnya ini dalam keadaan fokus kayak gini. Nah, kita coba tulis di sini ya. Email input ketika dalam keadaan fokus. Nah, saya mau panggil si tooltip ini.
tulisan yang kecil tadi di sini. Kita panggil kelasnya tadi tooltip email ya. Nah, di sini kita bisa kasih visibility-nya itu jadi visible. Nah, kayak gini ya. Jadi ketika kita klik ya kayak gini. Jadi dia seolah-olah kayak lompat ya tulisannya. Kita bisa kasih juga properti ini kita samain untuk si password tadi. Kita tinggal ubah aja. Nah, oke, sama. Udah sama ya. Tuh. Nah, tinggal kita ilangin deh border waktu sebelum kita klik kolomnya. Ini kan masih ada ya. Kita bisa balik lagi ke input, email input. Nah, di sini ya. Oh iya, ini langsung saya masukin 2 kelas ya di sini. Jadi tanda koma ini adalah kalau itu dibacanya dan ya. Jadi CSS tolong kelas yang tolong input properti input yang ada di kelas email dan properti input yang ada di kelas password itu tolong diatur seperti ini. Jadi kurang lebih kira-kira kayak gitu ya. Nah, di sini bordernya kita bisa kita hilangkan. Oke. Oh, tapi jelek ya. Kelihatan nggak? Tuh, dia jadi kayak apa sih ini garis ini nih? Jadi kayak berubah-berubah gitu. Tingginya. Tuh, ya kan? Tuh. Kalau gitu kita jangan nonin kayak gini. Kita kasih aja nih. Ini tadi kan 1 pixel ya. Ini kan 1 pixel nih dia nih. Kita samain aja. Sini kita kasih 1 pixel solid. Kita pakai warna yang ini. Jadi seolah-olah dia kayak hilang. Nah, udah jadi ya. Tuh. Sama lah ya. Tuh. Oke. Jadi kira-kira kayak gini ya. Untuk customize form login yang kayak di Google atau di website-website lain gitu. Pasti kita sering lah ya nemuin ketika kita pengen masukin email atau password itu ada customan yang kayak begini nih ya. Kurang lebihnya ini yang saya buat seperti ini. Kalau teman-teman mau custom lebih bagus lagi nggak apa-apa, silakan. Di sini saya cuma berbagi tips dan trik dasarnya aja kurang lebih ya. Oh ya, saya lupa. Jadi di sini ini kan ada saya masukin pseudo elemen yang namanya mouse placeholder. Jadi ini untuk tampilan di Mozilla Firefox. Nah sebenarnya ketika cuman kita atur kayak gini aja, kalau kita buka ini di Google Chrome dia nggak akan transparan nih colornya. Jadi dia nggak akan jalan. Nah, untuk cara ngatasinnya biar walaupun kita buka di Google Chrome dia tetap transparan kayak begini, kita bisa tambahin sih. Ini kita copy aja. Nah, ini kita ganti. Ini kan untuk tampilan di Mozilla Firefox. Kita bisa ganti dia dengan namanya WebKit. Nah, ini dia WebKit input placeholder. Jadi ini untuk tampilan di browser Google Chrome ya.
Sebetulnya sih ada juga untuk tampilan-tampilan lain kayak untuk di Microsoft Edge atau Internet Explorer lainnya gitu ya, browser-browser lainnya gitu. Cuman di sini saya coba mencontohkan, memberi gambaran untuk di Mozilla sama di Google Chrome aja karena itu cukup familiar banget ya. Nah ini kan untuk emailnya, dan untuk passwordnya kita bisa juga kasih kayak gini. WebKit input placeholder. Oke. Ya kayaknya udah sama ya, udah cukup ya. Oh ya, untuk ini juga ya. Jadi ini tanda tambah ini maksudnya jadi kita memberitahu CSS dalam properti input ya kan? Di dalam kelas email dan dalam kondisi fokus kita mau kelas yang ada di bernama tooltip email ini kita atur seperti ini. Jadi kurang lebihnya gitu ya, saya agak-agak kurang paham ya untuk menyampaikan bahasa yang lebih tepatnya, tapi kira-kira kayak gitulah ya gambarannya, kira-kira begitulah. Kurang lebihnya kalau ada salah juga mohon maaf. Nanti source code-nya saya upload ke Codepen saya deh. Kalau misalkan ada yang mau pakai source code-nya, nanti tinggal di style ulang atau mau sama persis juga nggak apa-apa. Jadi sekian dulu ya video dari saya untuk membuat custom login form gini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar juga. Ya, terima kasih udah mampir dan nonton video tutorial dari saya. Ya, sampai jumpa.